Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan buat kami. Kami bawa pujian syukur kami Tuhan. Sebab kami punya Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu sungguh besar buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Allah yang setia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, kami menyembah
kasih setiamu tak pernah berubah kebaikanmu. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami menyembah, kami bersyukur, kami bawa pujian kami bagimu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Selamanya kami bersyukur Engkau baik, sungguh baik. Selamanya, selamanya kebaikanmu selalu nyata di hidup kami. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Sangat baik, kasih-Mu tak pernah berubah. Kami bersyukur Tuhan buat kasih yang tidak pernah berubah. Sungguh besar kebaikan-Mu buat kami Tuhan Yesus. Sungguh indah rancangan-Mu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa
bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
teramat baik. Kami memuji-Mu, tinggikan nama-Mu, Allah yang kudus. Ya la 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 mo, sha la 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 ya la la ya she, la la ba 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 ba, la 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 mo, she la 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 ya de 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 de, la 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 ya la 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 mo, la la ba 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 ba, de 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 de, la 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 ya she. Tuhan Engkau baik. Oh, ya la 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 ba 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 ba. La 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 ya she la 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 la. Kami bersyukur, kami menyembah Kau yang kudus, Allah yang dahsyat. Yesus, Yesus, Engkau sungguh baik. Kau teramat baik. La la ba 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 ya she le 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 la 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 mo. La 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 ya la 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 ya she. La la na 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 mo. La 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 ya she le 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 la 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 ba ba ya she. Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami dapat nikmati kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Oh, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Ya Yesus Tuhan, tak ada kata yang dapat, tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian, amin, dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan
Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan Yesus. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan, kami bersyukur. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah yang layak, layak ditinggikan, layak Kau yang layak Tuhan. Terima pujian ya Yesus, Yesus, Kau yang dahsyat, Kau yang dahsyat. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau nyata di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini.
Percaya Bapak Ibu Saudara, saat kita meninggikan nama Tuhan, ada kemenangan, ada sorak-sorai. Mari kita mau pandang Tuhan, perbuatannya ajaib, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah Allah kita. Ia tetap sama, Allah yang sanggup buat mujizat, Allah yang mengasihi kita, Allah yang selalu ulurkan tangan buat setiap kita saat kita mengangkat tangan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Oh, Engkau baik, teramat baik. Ya Tuhan, Kau sungguh mulia. Oh, ya la 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 ya she. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau yang bersama kami, Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Tak terlambat pertolongan-Mu, selalu baru kasih-Mu. Dalam kelemahan kami, kuasa-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang
Engkau melawat hidup kami, Engkau menjamah hidup kami, dan kami pun mendapatkan kesegaran yang selalu baru di dalam hadirat Tuhan. Dan juga kami percaya mujizat Tuhan itu pasti ada di dalam hidup kami Tuhan, karena Engkau menyiapkan yang terbaik buat hidup kami. Tangan kasih anugerah-Mu yang akan melimpahkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam hidup ini Tuhan. Dan oleh karena itu di awal minggu ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan anugerah Tuhan, sehingga bagi setiap kami yang memerlukan pertolongan, memerlukan mujizat-mujizat, Engkau menyediakan bagi setiap kami semua. Hidup kami akan semakin bertumbuh, hidup kami akan semakin semangat, dan bahkan lebih lagi mencintai Tuhan ketika kami boleh mengalami mujizat Tuhan. Tapi bukan karena mujizatnya, tapi karena kami boleh berjumpa dengan pribadi Tuhan di dalam hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui saat teduh pemuritan pagi hari ini Tuhan, biar kami semua anak-anak-Mu semakin lebih mengenal Engkau, semakin bertumbuh, iman pengharapan kami semakin lebih dalam lagi di atas pondasi kebenaran dan juga pribadi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, doa dan harapan kami Tuhan, setiap jiwa-jiwa, setiap pribadi lepas pribadi akan semakin bergelora di saat krisis yang sedang terjadi, harga-harga yang semakin tidak menentu, menaik tajam Tuhan. Tapi kami percaya penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan selalu ada di dalam hidup kami ini. Setiap anak-anak-Mu yang menghadapi situasi ini tidak lagi takut, tidak lagi khawatir, tapi justru akan menghadapi dengan semangat yang baru, hati yang teduh, hati yang kuat, percaya bahwa Tuhan sumber kehidupan, Tuhan sumber pertolongan yang selalu menyiapkan yang terbaik buat hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, di saat krisis yang terjadi, tapi iman, pengharapan, kasih, pengenalan setiap kami semakin naik, semakin bertumbuh, dan bahkan hidup kami pun semakin next level di dalam rencana Tuhan yang indah. Terima kasih Tuhan, segala pergumulan yang kami alami di dalam hidup ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan melihat semua pergumulan, masalah yang kami alami akan diubah menjadi kemuliaan, menjadi sukacita, menjadi berkat atas hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, yang di rumah sakit Tuhan melawat, menyembuhkan, yang sakit di rumah-rumah Tuhan melawat secara pribadi, menyembuhkan secara sempurna setiap sakit yang dialami oleh setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan pesan firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan berkati setiap kami yang menerima, menyambut firman-Mu dengan segenap hati. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk kembali memuji menyembah Dia. Kita percaya ada berkat-berkat khusus yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita saat kita datang mencari Tuhan. Pagi hari ini juga saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Hari-hari ini kita sedang belajar tentang networking. Bagaimana kita membangun hubungan dengan orang-orang di sekitar kita, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, bisnis, di kantor, dalam pelayanan. Tentunya kita membutuhkan apa yang namanya networking. Bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain, dengan rekan kerja kita, dengan sahabat, membangun relasi pertemanan dengan orang lain, menjadi partner dalam pekerjaan, dalam komunitas. Tentunya kita dalam hidup keseharian kita pun, kita butuh orang-orang di sekitar kita. Pagi hari ini saya akan sharing kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 18 ayat 19. Dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga
permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Di situ ada kata sepakat. Gambaran yang paling jelas tentang sepakat, yaitu mata kita Bapak Ibu. Bisakah kita tidur dengan satu mata yang terpejam dan satu mata yang terbuka? Bisakah satu mata kita melirik ke kanan, satu mata kita melirik ke kiri? Tidak bisa, bukan? Sepasang mata kita sangat sepakat. Bahkan untuk berkedip sekalipun, mata itu melakukannya bersama-sama. Itu contoh yang paling sederhana. Dalam kehidupan kita, contoh yang sangat sederhana, saat kita buat janjian dengan orang lain, sudah sepakat ketemu di kafe jam 12 siang, kita sudah sampai ke kafe, kita sudah pesan makanan. Kemudian saat kita buka HP ternyata rekan kita membatalkan pertemuan kita. Gimana perasaannya Bapak Ibu? Sudah pesan makan mahal, pasti gelo, pasti wah gak enak ini kok membatalkan sepihak. Tapi sebaliknya, saat kita sepakat ketemu jam 12 siang, makan bersama, sharing di kafe, sudah pesen makan dan kita ketemu jam 12. Perasaan kita pasti senang, perasaan kita pasti happy, hubungan kita pasti akan semakin baik. Tapi untuk bersama-sama, sepakat itu bukan hal yang sangat mudah Bapak Ibu. Sebab setiap orang itu punya pola pikir yang berbeda. Dia punya alasan, dia punya kepentingan yang berbeda-beda. Kesepakatan itu akan terjadi ketika kita bersama-sama mau mengutamakan kepentingan bersama lebih dari kepentingan pribadi. Bagi sebagian orang kesepakatan itu sering disepelekan atau sering dianggap tidak penting. Baik itu dalam pekerjaan, di keluarga, kemudian dalam kita belajar di sekolah. Seringkali kita tidak sepakat dengan hati kita, sepakat dengan keluarga kita, dengan rekan bisnis kita. Ternyata kalau kita melihat di ayat 20 dikatakan, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan ternyata menganggap penting bagi kita untuk bersepakat dalam berdoa dan meminta sesuatu kepadanya. Kalau kita sepakat meminta sesuatu kepada Tuhan, saya yakin dan saya percaya Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita. Jika Tuhan saja menganggap sebuah kesepakatan itu penting, mengapa kita tidak mulai berpikir dari sekarang bahwa membangun hubungan dengan orang lain perlu apa yang namanya sepakat. Karena dengan sepakat, maka semuanya itu pasti akan berjalan dengan baik. Dengan siapa kita harus membangun kesepakatan? Yang pertama tentunya dengan diri kita sendiri. Kesepakatan itu dimulai dari diri kita sendiri. Sering perkataan dan isi hati kita itu tidak sepakat. Di mulut berkata ya, tapi di hati berbeda dengan apa yang kita katakan. Contoh saat kita ada dalam pergumulan yang berat, kita datang kepada Tuhan dan dengan mulut kita berkata, Tuhan, aku percaya Tuhan pasti menjawab setiap pergumulanku. Aku percaya Tuhan mendengar setiap seruan doaku. Dan aku percaya aku akan mengalami mujizat. Tapi saat kita berbalik, saat kita pulang mungkin dari tempat ibadah, dari tempat komsel, kita sampai di rumah dan melihat kenyataan itu tidak seperti yang kita inginkan. Hati kita berkata, kok Tuhan seperti itu? Bagaimana pergumulan kita itu akan dijawab oleh Tuhan kalau diri kita saja tidak sepakat? Mulut dan hati kita itu berbeda. Tapi sebaliknya saat kita sepakat, mulut dan hati kita sepakat, aku percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Aku percaya kesehatan, kesembuhan pasti aku alami. Aku percaya hutang-hutangku pasti dilunasi oleh Tuhan. Sepakat dengan hatimu, tinggal tunggu waktunya Tuhan, waktu yang terbaik. Tuhan pasti akan menjawab setiap doa kita. Yang kedua, dengan siapa kita harus membangun kesepakatan itu? Dengan keluarga kita.
Jika dalam sebuah keluarga semuanya sibuk dengan dunianya masing-masing, tanpa peduli dengan satu sama lain, ayah sibuk dengan pekerjaan, ibu sibuk di dapur hanya memasak, menyiapkan kebutuhan dari keluarga, kemudian anak hanya sekolah pulang, dia sibuk dengan permainannya, dia nggak mau belajar. Keluarga ini pasti akan berantakan. Dalam kehidupan keluarga juga saat ada pergumulan, pengen punya mobil. Tentunya dalam kehidupan kita saat kita membutuhkan sesuatu, kita harus sepakat minta sama Tuhan. Kalau suami, ayo kita sepakat berdoa. Memang berdoa bersama-sama, tapi suami minta ke Tuhan, Tuhan saya pengen mobil Pajero. Yang istrinya, Tuhan saya pengen Mercedes Benz. Yang anaknya minta Moge. Kita aja manusia ketika mendengar permintaan mereka itu pasti akan bingung. Tuhan gak akan bingung mendengar permintaan, pergumulan dari mereka, dari keluarga ini. Tapi apakah Tuhan mau menjawab pergumulan mereka? Pasti Tuhan akan menjawab, tapi dari keluarga ini harus sepakat. Minta apa? Kalau mau minta Pajero, ayo sepakat suami, istri dan anak. Minta mobil Pajero. Tuhan pasti akan memberi, bahkan jauh lebih dari apa yang kita butuhkan. Kalau kita sakit, kita berdoa sepakat dengan suami, sepakat dengan istri, sepakat dengan anak, minta kesembuhan. Dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, aku akan menjawab setiap pergumulannya. Dalam hal apa juga, dengan siapa kita harus sepakat, membangun kesepakatan dalam komunitas kita. Dalam komunitas itu sangat penting Bapak Ibu. Kita bertumbuh dalam sebuah komunitas yang sehat. Kalau kita membangun relasi, membangun hubungan yang baik. Di dalam komunitas, contoh dalam Komsel, PKS, GA, juga para pemimpin-pemimpin yang lain. Kalau kita sepakat punya satu kerinduan untuk membangun komunitas yang baik, membawa jiwa-jiwa ini datang kepada Tuhan, kita sepakat ayo hari ini kita Komsel, tujuan kita Komsel yaitu mendoakan mereka, membawa mereka, memperkenalkan mereka kepada Yesus supaya mereka diselamatkan. Saat kita sepakat dalam komunitas kita membawa jiwa kepada Tuhan, kita percaya kuasa Tuhan itu pasti akan bekerja dalam hidup kita, dalam komunitas kita. Komunitas kita akan semakin diberkati Tuhan. Kuat menghadapi tantangan, kuat menghadapi persoalan. Kenapa? Karena kita punya relasi yang baik. Kita punya orang-orang yang kuat. Kita punya orang-orang yang punya mental yang kuat. Yang ketika menghadapi persoalan tidak menjadi lemah. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa dalam komunitas itu ada kekuatan. Di dalam komunitas itu ada hubungan yang membawa mereka untuk saling mengasihi, saling menerima satu dengan yang lainnya. Dengan siapa kita membangun kesepakatan? Dalam pekerjaan kita, ruang lingkup kerja kita di kantor. Kita harus sepakat, atasan dengan bawahan harus sepakat. Hari ini kita harus selesaikan apa? Hari ini kita harus rapat, agendanya apa? Harus kita selesaikan hari ini. Kalau anak buah tidak sepakat dengan pemimpinnya, bagaimana pekerjaannya akan selesai? Bagaimana hubungan mereka akan menjadi baik kalau kita dalam pekerjaan aja tidak sepakat dengan pemimpin kita? Pemimpin suruh kumpul jam 8 pagi, kita datang jam 9 dengan berbagai alasan. Padahal mungkin kita bisa datang lebih awal. Untuk mencapai kesepakatan itu, ada harga yang harus dibayar. Dalam pekerjaan kita, untuk mencapai kesuksesan, kita harus bekerja. Punya tanggung jawab tanpa melihat dan membeda-bedakan pekerjaan yang harus kita lakukan. Kalau kita sudah ditugaskan ini oleh atasan kita, kamu harus kerjakan ini. Selesai hari ini, ayo kerjakan dengan sepenuh hati, dengan tanggung jawab. Saat kita melakukannya dengan tanggung jawab,
hubungan kita dengan pemimpin kita itu pasti akan semakin baik. Bukan hanya itu, dalam pelayanan pengiringan kita kepada Tuhan, kita bersyukur untuk setiap pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita membangun kerjasama dengan rekan-rekan sekerja dalam sebuah tim. Kemudian kita bisa berkomunikasi dengan baik bersama-sama dengan orang di sekitar kita, bersama-sama dengan rekan kerja kita. Kita mampu beradaptasi dengan orang lain. Kita mampu menerima keputusan tanpa protes dan kecewa. Seringkali dalam tim kita, seringkali tidak terjadi kesepakatan. Kenapa? Berbeda pendapat itu boleh. Tapi kalau kita mau dengan rendah hati, kita mau saling mendengar, saling menerima kritikan, menerima masukan, saya yakin pelayanan kita itu pasti akan semakin baik. Pelayanan kita pasti akan berdampak bagi orang lain. Kalau kita sehati, kita sepikir, kita mau melayani Tuhan. Contoh yang sederhana, saat kita latihan, lagu sudah di-share. Seminggu bahkan 2 minggu sebelumnya sudah di-share. Singer sudah harus menghafal lirik lagu, pemusik harus menghafal, harus tahu chord-chord yang akan dimainkan. WL harus tahu di part-part mana dia harus ngomong. Sudah 2 minggu lagu di-share, kemudian sudah sepakat di grup, ayo kita latihannya jam 7. Pemain musiknya datang jam 7, WL-nya datang jam 7:30, singernya datang jam 8. Suasananya pasti tidak nyaman. Latihan tetap berjalan? Iya, latihan tetap berjalan. Tapi hati kita pasti sudah gak enak. Kita gak fokus lagi dengan pelayanan yang akan kita kerjakan. Latihan memang berjalan, tapi hati dan pikiran kita itu sudah gak enak. Itu pasti akan kebawa sampai besoknya saat kita pelayanan. Tapi sebaliknya, lagu sudah di-share seminggu atau 2 minggu sebelumnya. Sudah dipelajari singer, sudah dipelajari WL, pemusik, creative ministry. Kita sudah sepakat 2 minggu ada waktu untuk belajar. Jam 7 kita akan latihan. On time, semua datang tepat waktu. Semua sudah bawa apa yang harus saya lakukan. Singer sudah hafal lagu, pemusik sudah ngerti apa yang harus saya kerjakan. WL sudah tahu, oh ini yang harus saya omongin saat saya memimpin pujian di mimbar. Saat kita latihan, pasti latihan itu akan berjalan dengan baik. Singer menyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh, WL merasa terbantu, musik bermain musik dengan ekspresi yang sukacita. Kenapa? Karena semuanya sudah mempelajari apa yang harus kita lakukan dalam pelayanan. Lagu sudah dipelajari, chord sudah dihafal. Yang biasa mungkin kita latihan dari jam 7 sampai jam 9. Kalau kita sepakat, kita sudah latihan dari rumah, kita sepakat datang jam 7. Saya yakin kok 1 jam itu waktu yang lama untuk latihan. Terlalu lama kalau kita sudah sepakat mempelajari pujian, mempelajari chord-chord yang ada. 30 menit, 40 menit pasti selesai. Seringkali berbentur dengan diri sendiri. Seringkali kita berbentur dengan orang di sekitar kita. Kalau kita tidak sepakat, pelayanan kita itu tidak akan menjadi berkat untuk orang lain, apalagi dengan diri sendiri. Tapi sangat luar biasa saat kita melakukan dengan sepakat. Latihan on time, lagu, kita latihan seperti saat kita mau pelayanan. Totalitas kita lakukan saat kita latihan. Apalagi saat kita mau melayani Tuhan. Dengan apa yang sudah kita latih, kita persembahkan yang lebih baik, yang terbaik, yang the best dari hidup kita. Kita persembahkan kepada Tuhan. Saat kita memulai latihan, kita sepakat berdoa, minta pengurapan Tuhan, minta perkenanan Tuhan. Saat selesai pelayanan, kita minta juga Tuhan berkati, biar semua yang kami lakukan ini menyenangkan hati Tuhan. Saya yakin
jerih lelah kita itu tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesepakatan itu akan terjalin indah kalau kita punya hubungan yang dekat dengan orang di sekitar kita. Baik itu dalam keluarga, dalam komunitas, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Kalau kita punya kesepakatan, kita akan menjadi kuat. Kita akan menjadi hebat. Kesepakatan itu terjalin kalau kita membangun hubungan yang baik dengan orang di sekitar kita. Kalau hubungan kita dengan orang di sekitar itu baik, kita melakukan semua dengan maksimal. Tugas, pekerjaan, pelayanan, sekolah, kita lakukan dengan maksimal. Itu akan menghasilkan sebuah kekuatan yang besar. Contoh yang sederhana seperti yang saya sampaikan tadi dalam pelayanan. Kalau kita sudah bangun hubungan yang baik dengan pemusik, WL kode, kasih kode apa aja, entah tangan, entah kaki, dengan gerakan tubuh, dengan mimik wajah, dengan tatapan, musik itu pasti sudah paham ini mau kemana. Saya beberapa kali ketika pelayanan dengan tim dengan beberapa teman yang sudah lama pelayanan bersama-sama, saya kasih kode lirikan mata, kemudian kaki, tangan, mereka sudah paham. Oh ini ending mau lari kemana, oh ini interlude mau lari kemana. Jadi ketika kita punya hubungan yang dekat dengan rekan pelayanan kita kasih kode, mereka sudah paham, oh ini akan lari kemana. Kenapa? Karena mereka sudah mengetahui, oh ini anak ini, orang ini suka seperti ini. Oh ini kalau pelayanan seperti ini. Dalam pekerjaan juga seperti itu. Kalau kita tahu kesukaan pemimpin kita tidak suka terlambat, kita pasti akan datang lebih on time. Menunggu pemimpin datang, kita sudah ada di tempat. Kalau kita membangun hubungan yang baik, itu akan menghasilkan sebuah kekuatan. Dan kekuatan itu akan menghasilkan sesuatu yang berdampak bagi kita. Seperti dalam pelayanan. Saat kita pelayanan, kita butuh support orang. Kita butuh orang-orang di sekitar kita untuk mensupport kita. Saat orang-orang di sekitar kita itu mensupport kita, itu akan menghasilkan sebuah kekuatan. Pujian penyembahan kita lakukan bukan hanya dengan diri kita sendiri, tapi dengan orang-orang di sekitar kita saat kita beribadah. Ada pemain musik, ada singer, saat kita kompak. Memuji menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu ada kekuatan yang dahsyat itu, yang akan datang, yang akan mengubah hidup kita. Orang yang melihat kita, orang yang memuji menyembah Tuhan, itu akan diberkati Tuhan. Yang sakit pasti disembuhkan. Kenapa? Karena ada kata sepakat. Kesepakatan itu terjalin saat ada komitmen. Pelayanan kalau tidak didasari dengan kata sepakat tidak akan berjalan dengan baik. Kesepakatan terjalin kalau ada komitmen dalam sebuah pelayanan. Kalau kita masing-masing orang berkomitmen untuk melakukan yang terbaik, untuk memberi yang the best dalam pelayanan yang dipercayakan, maka akan terjadi kesatuan dan kesatuan itu akan berdampak yang besar. Saat ada masalah, saat ada tekanan, kita tidak menjadi orang yang mudah lemah, mudah goyah dengan tantangan. Tapi karena kita punya komitmen yang kuat, kita sepakat. Aku yakin pelayananku hari ini akan diberkati Tuhan. Saya lebih banyak sharing tentang pelayanan. Karena saya mengalami saat saya sepakat dengan orang-orang di sekitar saya, dengan pelayan, teman-teman pelayan, rekan kerja saya, rekan pelayanan. Saya merasakan ada sesuatu yang dahsyat.
Komitmen itu akan membawa kita kepada kesatuan. Ketika kita sepakat, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Semua orang yang di dalamnya akan saling bahu-membahu. Ketika ada kesepakatan, pasti ada unity, pasti ada power. Coba kalau kita tidak komitmen, hubungan tidak akan terjalin dengan baik. Gak ada kesatuan, kita pelayanan gak berdampak buat orang di sekitar kita. Tapi kalau kita mau sepakat melakukan segala sesuatu, saya yakin Tuhan pasti akan memberkati hidup kita. Sepakat adalah suatu proses yang terus-menerus harus dibangun. Memang bukan hal yang mudah, karena masing-masing kita itu memiliki pendapat, memiliki kebutuhan dan karakter yang berbeda-beda. Dalam kesepakatan butuh saling mengenal, butuh saling menajamkan, saling menegur, saling mengakui kesalahan, saling merangkul, saling merendahkan diri. Itulah harga yang harus kita bayar kalau kita mau bersama-sama menemukan, membangun apa yang namanya kesepakatan dalam hidup kita. Ketika kita pandai membangun hubungan yang baik dengan relasi kita, kita sepikir, kita sehati, maka itu akan membuat relasi yang lebih luas. Dalam pekerjaan kita, kita pintar membangun hubungan dengan orang di sekitar kita. Ketika kita sakit, ketika kita di luar kota dan mendengar ada teman kita, relasi kita tahu bahwa oh dia sakit, kita gak usah WA, gak usah menjelaskan aku sakit di rumah sakit ini. Tapi ketika dia mendengar dari rekan kerja, rekan bisnis, dia pasti akan datang berkunjung. Kalaupun tidak berkunjung, dia pasti akan telepon. Tanya, gimana, kamu sakit apa? Kenapa? Karena ada hubungan. Dan hubungan itu harus didasari dengan apa yang namanya sepakat. Kita harus sepakat. Kesepakatan dan kesehatian itu melahirkan unity yang akan berdampak yang besar dalam hidup kita. Tadi firman Tuhan berkata, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Hari-hari ini, apa yang menjadi pergumulanmu di hadapan Tuhan? Mari sepakat minta kepada Tuhan. Hati dan pikiranmu harus sepakat. Kalau engkau sakit, minta kesembuhan yang dari Tuhan. Tuhan pasti sanggup menyembuhkan engkau. Kau yang sedang membutuhkan pertolongan, cari Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Dia Tuhan yang tidak pernah menutup telinga untuk tidak mendengar suara anak-anaknya yang berseru memanggil dia. Dia Tuhan yang tidak pernah menutup mata melihat apa yang kita alami. Percayalah, di mana ada kesatuan, disitulah berkat Tuhan dinyatakan. Amin. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami. Kami mendapat berkat-berkat yang spesial dari Tuhan. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami
satu. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Sekali lagi dengan hormat Bapak Pendeta Rudi akan akhiri dalam doa. Kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang sudah kami terima pada saat ini. Tuhan, biarlah Engkau pakai hamba-Mu Ibu Mary lebih dahsyat lagi di masa-masa mendatang. Pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu ini. Engkau memberkati hidupnya, keluarganya, dan seluruh pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Tuhan menolong, Tuhan mengurapi. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan seluruh anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan saat teduh pemuritan pada pagi hari ini. Biarlah kasih karunia, rahmat-Mu yang besar itu Engkau tambah-tambahkan dalam hidup mereka juga. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami serahkan seluruh jemaat-Mu, baik yang ada di ruang doa ini ataupun yang saat ini Tuhan ada di tempat masing-masing sedang mendengarkan kebenaran firman-Mu tadi, dan saat ini akan menjalani kehidupan hari ini. Biarlah Engkau menolong Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan hari ini boleh berhasil dan beruntung. Ketika kami ada di dalam rumah, ketika kami ada di luar rumah, ketika kami ada di dalam kota atau di luar kota, dalam pekerjaan, pelayanan, dalam urusan pendidikan, dalam urusan apapun Tuhan, di masyarakat, di bangsa negara ini atau dimanapun Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami. Tuhan membuat kami berhasil dan beruntung sesuai dengan firman-Mu ketika kami melakukan kehendak-Mu. Tuhan, kami menyadari kami masih ada kekurangan, kelemahan. Karena itu ampuni kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus membantu kami hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesepakatan. Ketika kami menjalin hubungan network dengan sesama kami dalam pelayanan di komunitas, di gereja, atau dimanapun Kau kendaki, kami menjalin network itu. Biarlah Tuhan dalam hubungan itu, dalam network yang terbangun itu ada kesepakatan yang baik, sehingga itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu, menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Engkau jamah Tuhan kalau ada di antara umat-Mu saat ini terbaring sakit. Kuasa bilur-bilur-Mu menjamah menyembuhkan di dalam nama Yesus. Setiap bagian tubuh yang sakit dan lemah dipulihkan oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Kalau ada yang sedang lemah, Tuhan beri kekuatan. Yang sedang bersedih, beri penghiburan dari Roh Kudus. Sukacita, damai sejahtera-Mu turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Kalau ada persoalan yang sedang dihadapi umat-Mu saat ini, Tuhan juga menolong supaya segala persoalan itu dapat terselesaikan dengan baik, dengan cara-cara yang memuliakan nama-Mu. Dan lewat semuanya itu kami boleh belajar bahwa Engkau sungguh Allah yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami akan jalani hari ini bersama Engkau. Tuhan menyertai kami semua. Bila berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas kami umat-Mu. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai ketemu dalam saat teduh pemuridan esok hari. Tuhan Yesus memberkati.